Nah beliau sama dari Gontor ngajar di Parung, apa namanya? Bukan apa? Parung, Lembak Roni. Di situ dulu ada namanya PGA, sekarang Sanawiyah. PGA masih. Nah di situ banyak alumninya, pelajarnya dari sini, dari Cibinong. Termasuk Wawian, sebagai almarhumah ibunya Kawisya itu termasuk di sini. Sekitar tahun 66-67 beliau tuh di Gontor pas peristiwa 65 keluarnya pas menerima pas PKI, namanya PKI, dan beliau salah satu yang dipinta oleh Kiai sebagai Al-Wujud dalam selang-selangnya beliau itu ngasih orang kalau maghrib itu berpakaian merah semuanya dengan pedang yang panjang dan tajam. Tidak ingat saya zaman-zamannya artis genting-genting ya malam itu betul-betul di bawah tanah sawah cukup-cukup kan PKI seru ceritanya. Pulang ceritanya beliau ke rumah, kemudian ngajarlah di Parung itu di PGA. Nah, karena ada orang sini, mungkin dia ikut cintanya, datanglah beliau ke sini sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an. Ya. Dari sini sehari juga di Sawangan juga. Ya. Di sini beliau seorang kami ngaji pengajian di masjid-masjid di musola-musola. Dan kebetulan juga beliau ahli pendekatan karena muda, banyak pengamat muda gitu. Saya itu, tapi saya masih kecil gitu. Saya lihat, lama-lama tercetuslah keinginan beliau ingin mengajukan lapangan apa namanya, ingin melanjutkan usaha kakeknya, ingin punya pondok maksudnya. Kita tahun 70-an ingin punya pondok, karena kakak kakek dulunya pondok. Dan sekarang di Selangor itu kurang gimana begitu ya, kelihatannya kurang begitu berkembang. Beliau yang punya. Di samping memang ada restu delegasi untuk punya pondok. Karena ketika itu beliau itu hampir tiap tahun bersantri ke Gontor. Tiap tahun bersantri. Pada akhirnya itu adalah Mujahid, sekarang kamu jangan lagi bersantri ke tempat saya, ke Gontor. Dididik sendiri oleh kamu. Itulah di awal ceritanya beliau memperhatikan diri untuk punya pondok. Pondok kalau hanya kiai pasti akan repot. Harus punya orang kiri kanannya yang bantu beliau. Akhirnya beliau ngomong dengan orang tua saya dan kakeknya Ustaz kami almarhum Pak Hadi untuk memberangkatkan anaknya ke Gontor, termasuk saya. Saya dengan mamanya Ustaz kami dengan 3 orang dari Jakarta berangkatlah ke Gontor tahun 72. Sudah itu ya tahun 2002 saya berangkat 2002 akhir waktu itu berangkat 2003 almarhum dengan Pak almarhum Joman Cibinong 3 orang, Jakarta 2 orang. Jakarta juga dulu beliau Jakarta kenapa waktu itu berangkat lagi dari sini dia tidak kayak orang desa, dia ke Jakarta tuh lapang banteng kan situ. Waduh, kayak pengantin lah gitu waktu itu. Cara apa itu? Tahun 2002 akhir. Kata saya, alhamdulillah berkat doa ibu bapak semuanya berangkat kami terwujud. Kemudian pondok di sana. Ya dengan berbagai keadaan yang pengaruh memang dari 5 ini yang sampai saya cuma saya, yang sampai saya cuma saya, yang di yang 4-nya boleh di tengah jalan itu ceritanya sampai selesai.
Jadi saya selesai di sana 8 saya selesai. Kemudian ada kesempatan untuk kuliah. Saya lanjutkan di sana. Kuliah di waktu itu. Kemudian tahun 83 selesailah saya pulang. Saya pulang kampung, pulang ke rumah. Ketika itu bagi yang jadi kayaknya Rusia udah aku cerita kali udah dari pengalaman dulu saya tidak aja lah ceritanya kota besar Ujami itu kan itu bukan Ujami sana ya di sana dari 83 sampai 87 lah pulang ayo kita berbismillah sebetulnya ini belum punya apa punya tekad aja akhirnya rumah beliau, rumah sampah ini dipetak-petak di jalan, dipetak-petak rumah beliau ya, ini ngalamin nih rumah yang luar dipetak-petak untuk amal santri putra putri tahun 87 ceritanya. Mulanya waktu itu memang saya jadi andalan dia juga repotan saya untuk sembuhan. Akhirnya katakan teman, ini maaf nih kayaknya kita tahu ya, Ustaz Supri, Ustaz Iskandar, umumnya tuh orang mana itu nagrok, ingat nggak? Ingat jangan itu, mesti diundang tuh. Ya, termasuk Ustaz, ayahnya Ustaz Pris, Ustaz Komar, udah nggak tuh ya? Itu diundang itu umur pertama tuh, yang nemenin saya. Ya, film saya itu pertama-tama di tahun 80. Ya, saya ketika itu betul-betul berjibaku dengan modal niat lillahi ta'ala ingin mengembangkan dakwah ini yang ada di gunung sindur ini, ada di dunia ini bagaimana caranya. Dari sinilah orang Sunda tahu bahasa Arab, dari sini. Ngerti bahasanya dari sini orang Sunda. Wasilah almarhum sebagai sini kita belajar bahasa Arab sesuai yang saya mampu saya bisa ajarkan ke teman-teman di sini kalian. Alhamdulillah di luar dugaan 80 kita beli 96 kita sudah ngirim kabar ke Mesir. Ya ini orang 96 berarti 9 tahun kemudian kita sudah punya kader untuk melanjutkan sampai perjuangan di dalam mobil ini. Alhamdulillah, luar biasa. Itu salah satu pondok yang begitu cepat dia punya kata ya ini. Kita teman ini, saya kasih tahu nih. Jadi kalau adanya ini punya pondok, diantaranya Pak Kader. Pak Kiai ini belum punya pondok, belum punya kata di saya dan yang lainnya sebagai penampil beliau. Caranya, juga kelolahan. Karena banyak teman-teman kita yang punya pondok, punya pondok pendidikan bingung. Siapa yang bantu saya? Siapa yang ikut membantu saya? Alhamdulillah almarhum hebat berpikirnya ke depan. Ya maka beliau selalu mengatakan pondok ini siapanya yang bisa silakan. Siapa silakan. Ya ini pondok di tanah ini udah diwakafkan punya umat. Ini pondok-pondok kita. Silakan siapa saja. Itu beliau sering mengatakan ke saya, siapa saja, silakan siapa silakan. Bagi saya, tidak ada masalah. Siapa jadi mampu aja, siapa yang jadi mampu maka kita bawa silakan. Sering begitu beliau mengatakan kepada saya, tidak ada masalah. Begitulah kita berjuang. Kalau sudah supir sama penumpang satu agama, yang repotnya kan supirnya beda, penumpangnya beda, ini jadi masalah. Tapi kalau sudah sama, tidak ada masalah. Siapapun supirnya harus silakan. Alhamdulillah berjalan sesuai yang kita inginkan. Terus dibarukan dari desa kecil terpencil kita punya kader dari Mesir yang main luar biasa. Saya aja ini Al-Ghazali ini sampai sekarang belum punya kader di Mesir itu belum punya. Usia Al-Ghazali itu 30 tahun berarti ini 7 tahun. Ghazali 94 berdirinya. Ini 80 berarti 7 tahun ya. Ini berarti berapa usia sekarang? Berarti usianya sekarang hampir 40 tahun. Kalau di sini 40 tahun. Dia udah bertahun nih. Udah punya kader banyak. Akhirnya di mana-mana. Ya.
Cuma mungkin karena faktor banyak macam lah, banyak faktor sehingga kita kurang terkoordinir, sehingga alumni kita ini yang kita persiapkan banyak yang punya tugas masing-masing. Yang kembali adalah ini Ustaz Fahmi dan Ustaz Soleh yang bisa kembali ke sini menonton perjuangan. Inilah sedikit cerita yang mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar cerita ini saya sampaikan biar tahu. Beginilah ngurus pondok. Memang susah, dibilang susah ya bisa bilang apa ya gampang, gitu ya. Ini ngurus pondok. Tapi kan ini adalah perjuangan. Sekecil apapun kita punya nilai di hadapan Allah. Jika kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Tugas kita semuanya adalah bagaimana sinar Islam di Cibinong khususnya ini berkembang. Tugas kita paling inti adalah apa? An-aqimudi, bagaimana agama ini berkembang khususnya di wilayah di kanan raya. Harus minimal. Alumni pertama kita sekarang sudah banyak berkiprah di masyarakat. Besar raya sekarang sudah jadi berapa kalian? Nah, jadi ambil sekarang ambil raya. Jadi ambil Cibinong pengurusin orang nikah, baru menikah, dan banyak yang lainnya. Apalagi guru-guru banyak lah saya sebutkan, banyak guru banyak juga alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman bisa meneruskan perjuangan kita dari pondok ini. Maka harapan kami pada semuanya, ya yang dulu mungkin guru saya sekarang itu sudah lain berbeda. Sekarang sudah menjadi bapak-bapak, tentu menjadi teman perjuangan. Mari kita eratkan perjuangan kita teruskan perjuangan kita sama-sama saling membantu, saling menolong untuk kepentingan semuanya. Saya di sore hari ini tidak akan banyak dalam soal ini. Terima kasih banyak kepada seluruh saya, pengurus panitia yang betul-betul saya disuruh seperti mau ingin menyelenggarakan kegiatan ini. Karena suasana buat sekarang syukur dengan diri masing-masing kan ya. Supaya salut dengan alumni agar alumni yang dari Indonesia terutama yang saat ini juga mengalami lalu saya berikut tangan deh. Terima kasih banyak atas segala jasanya Ustaz Teguh yang sudah hadir dan melalui acara ini. Mudah-mudahan jasa kalian yang apa yang kalian persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Jalani. Yang terima kasih, mohon maaf atas segala kurangnya. Saya tidak akan salah, saya tidak berikan nasihat apa-apa. Cuma hari bersama-sama kita kuatkan niat kita untuk selalu jalan-jalannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kuatan yang terbaik dalam menangani yang terakhir. Mudah-mudahan Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk guru kita semua atas nasihat yang diberikan. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita menunggu azan maghrib, mari kita akan melanjutkan selawat sholat. Selawat akan diwakilkan dengan teman kita. Benar ya, sebelum sholat ya, ini supaya untuk menambah keakraban ya. Ini dari yang tahu-tahu berapa Ustaz juga lupa ya. Ini alhamdulillah ya, Ustaz ucapkan ribuan terima kasih. Yang pertama acara silaturahmi ini Ustaz Yakub bisa datang di tengah-tengah kita sebagai tangan kanan ayah Ustaz yang sangat mendampingi dari dulu, dari tahun 87, dari tahun 80-an yang tadi Ustaz Yakub bicarakan, dari tahun 72 berangkat ke Gontor, kemudian lulus tahun 78, kemudian kuliah di Gontor, kemudian Ustaz Yakub lanjut ngajar di Najib. Ustaz Arifin Ilham almarhum adalah muridnya Ustaz Yakub. Ustaz Arifin Ilham almarhum muridnya Ustaz Yakub yang sangat luar biasa. Sekarang Ustaz Yakub usia
65 tahun. Kita doakan panjang umurnya, Allah mudahkan rezekinya, dan Allah berikan kesehatan selalu. Ini alhamdulillah sangat luar biasa. Kemudian kepala walaupun ya, ini baru 5% ya yang datang ya. Kalau alumni dari zaman Ustadz ya, Ustadz Soleh, Salam, Ustadz Noel, ini satu kelas ya. Kalau nggak salah dulu 32 orang ya, 32 orang alumni Ustadz Salam, saya, Ustadz Noel, Ustadz Soleh, 32 orang. 27 ya. Kemudian ini siapa? Yang kakaknya tuh Ahmad Jaini, Bro Budaya, banyak tuh ya. Ya alumni itu semuanya Ustadz Yakub yang ngajarin dari awal. Kita bisa ngomong Arab, Ustadz Yakub yang ngajarin semuanya. Sangat luar biasa pesantren baktinya. Dan sayangnya Ustadz Soleh belum mampu memberikan apa-apa kepada Ustadz Yakub. Ini sejarah yang sangat luar biasa. Nggak ada capeknya Ustadz Yakub ngajar. Proyeknya langsung berbulan. Malam-malam luar biasa sekali. Saksi sejarah. Mudah-mudahan ya. Kalian harus sediakan kapan-kapan lebaran yang punya rezeki datang ke rumah Ustadz Yakub, bawain makanan, yang punya duit bawain kue, insya Allah diterima. Kalau bawain duit mau kue diterima kapan juga. Ya, bawain zaman lagi saya juga dia. Saya mau datang nanti setelah ini ke rumah Ustadz Yakub dan Ustadz Soleh, wajib memberikan yang terbaik buat Ustadz Yakub belajar. Apalagi Ustadz ambil pendapatannya tidak terbatas. Kalau banyak kau ini mungkin jutaan, wajar rumah Ustadz Yakub bawain. Dan kemudian Ustadz Salam udah PNS sekarang katanya, ya. Alhamdulillah. Tadi panitianya siapa namanya? Rahmat Hidayat, ya. Ini Rahmat Hidayat ini luar biasa ya. Diam-diam main di sini, tahu-tahunya ada maunya. Ada maunya ternyata nikahnya sama Gina, ya. Dia pengen dekat sama saudara Ustadz. Yang Ustadz bingung, Dayat kan rata-rata ya orangnya pendek. Kemudian punya istri Gina pendek, anaknya pendek semua. Jadi supaya rame ya. Supaya rame. Tapi ada tapinya, kelebihannya dia bisa ngadain acara ini luar biasa. Kalau saya sama Gina nggak diajak dulu nggak seru, ya biar seru. Tahun depan dia mau ngadain lagi lebih besar lagi. Atau tahun depan datanya untuk kumpulin lebih banyak lagi, ya. Jadi tidak kalau mau ngadain lagi tanya Ustadz Salam, Ustadz Noel, Ustadz Soleh, datanya banyak. Ya mungkin kalau pengundang semua datang semua bisa ada ya 300 orang yang datang. Karena akan banyak, ya. Yang dari itu kan sedikit dia. Kemudian siapa? Namanya satu lagi. Lia, terus siapa? Widya. Ini Indana ya? Indana. Kenal. Kalau itu kan Indana Julti Hayatnya. Kemudian terus siapa lagi namanya? Putri. Ini Habibuni ya. Seperti ya. Ustaz ingat ini yang fakta yang dipercaya Sunni ya. Kemudian terakhir Fatimah, Gina, terus belakangnya terus ya Fatimah udah nikah ya? Belum. Terus belakangnya Nahla ya? Siapa? Rifka, oh iya Rifka. Ada Nahla tuh gak datang ya. Terus di sini ya. Ini yang laki-lakinya ya, ada yang masih kata muda, ada yang kata tua ya. Ini Ustadz Hekal, kemudian Ustadz Aris ya. Kalau yang di belakang Aris, Bapak ini adalah anak orang paling kaya di sini. Ya, ini Fauzan, anak bapaknya Bapak Suhaib ya. Kemudian Riki dulunya kecil banget, rempeng dulu ya, rempeng banget, sebenarnya aku nggak kenal. Kemudian perkata mana sih? Belakang Riki. Nggak, kenal Ustadz ya ingat. Lagi yang siapa? Bayu. Terus terus siapa lagi? Sandi ya. Apa? Adu ya? Adu ini yang dulu sering sakit-sakitan. Kalau ini Ustadz Iqbal adalah mantu kesehatan.
Ya, karena dulu ya. Bapaknya yang punya baca baik ya. Ya, jadi ini saya Parukia. Paruki 2009 sama beda sama ya. Baru 9 apa? Almarhum ada Ustaz ya. Ini sebarang ya. Nah, kalau Resa ini dia setelah keluar dari sini masuk ISIS ya. Baru datang lagi. Ya, alhamdulillah luar biasa. Ya, mudah-mudahan insya Allah Ustaz ya, ini siapa nih pakai HP? Ini Yesi ya? Yesi Wikoya ya? Masih ingat Ustaz? Ya, alhamdulillah mau datang luar biasa. Nggak nyasar seperti ini nggak? Nanti lebaran ya, saya mengajak karena ada guru kita Ustaz Yakub lebaran, terserah mau lebaran pertama atau kedua, kita berkunjung ke rumahnya Pak Kiai Ustaz Yakub. Luangin waktu, saya juga akan meluangkan. Ini tadi setelah ziarah ke almarhum ayah saya langsung sedih. Orang tua kita Ustaz Yakub yang sudah membuat barengan saya bersama Ustaz Boyan Soleh menjadi berhasil semua. Bisa ke Mesir, di Mesir berat, emang gampang di Mesir, di Mesir berat, harus hafal Quran. Ya, bahasanya juga beda. Kalau di sini kan kayak Mahaluk, di sana Kisaiyah, baru laki, Kihalhe, kamu nasi, ya. Kami evaluasi, ya kan ada yang paham. Jadi itu berkat saja dia membimbing kita bisa berangkat ke Mesir. Ya, kalau yang terkenal siapa? Ustaz Abdul Somad ya. Ustaz Abdul Somad itu saya kelas 3, dia kelas 1. Ya, Ustaz Abdul Somad. Ya, semalam saya diundang, malam diundang acara buka bersama di Islamic Center. Ya, karena saya kelelahan nggak datang ya, Ustaz Abdul Somad. Ya, kapan-kapan dia main di sini Ustaz Abdul Somad. Ya, tapi saya dari Ibu Lela juga mulutnya Ustaz Yakub lagi di daun aja, sangat luar biasa. Ini siapa? Ustaz Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ya, ini Abdul Rahman. Ya, ini juga kalau dia Abdul Rahman ada error. Ya, ada error di apa ini kan? Ya, sebelum tutup dengan nanti selamat dulu, nanti habis buka bersama kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih orangnya. Saya ngajak aja, tidak tahu. Yang dikatakan tadi itu bohong, jangan. Saya mengajak, udah tinggal Ta'ala. Gitu ya, tinggal ramai. Jangan banyak dulu. Kita harus sama teman-teman semuanya, jangan lupa. Saya harus beri maaf untuk setiap malam saya untuk almarhum tempat doa. Saya mengajak kepada semuanya, kalau melakukan satu di pondok mengenai kita semuanya saya. Mendoakan setiap saat kalimat. Ada satu doa yang diajarkan. Mungkin Allahumma ansur, Allahumma ansurna wa ansur ma'adana wa ati ma yansur. Itu doa yang kita akan menanamkan. Itu yang berkaitan kita semua. Tolong doakan di kewajiban kita mendoakan, minta didoakan, ya, mendoakan orang. Maka seperti kali ini saya ngajak kepada semuanya, khususnya alumni untuk selalu ada kesempatan kita doakan. Jasa beliau luar biasa, ya, dari kota ramai Bogor mau kampung, itu kan jarang orang gitu. Beliau mau ke kampung. Saya ingat betul, beliau senang dulu ngobrol. Malam-malam tuh ngobrol dengan orang tua saya. Boleh dulu. Bikin minuman, supaya jibur ya, dia jibur. Oh beliau. Tahun 2002 tuh video satuan lah. Begitu juga. Tolong untuk si Bino, beliau luar biasa dan pakai lagi saya bisa jadi pada semuanya untuk selalu meluangkan doa untuk beliau.
Ya saya berterima, saya usahakan saya mampu saya sendiri, terutama saya menjalankan materi beliau usul ini yang dikorbankan. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu sebelum azan maghrib, kita bisa semua bareng-bareng bisa dipimpin oleh Ustaz Iqbal Ahmad Syarif, Kapolda setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati seluruh para guru, yang kami hormati para alumni, para santri. Mari sama-sama azan maghrib kurang lebih 3 menit lagi ya. 18.10 berarti kisaran 5 menit lagi. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما يرضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما يرضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يرضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما يرضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari sama-sama kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ya buat alumni dan asatidz, jangan banyak kemana-mana pada sholat maghrib karena ada santunan anak yatim. Habis itu pembagian sertifikat. Mohon kerjasamanya ya. Terima kasih. Ya, pada waktu aja masjid dan tulis model. Ya, silakan yang akan mengambil bukunya, bukan selamanya. Wahid diutil, salamu semua biwazin. Ya, silakan.